Hai kawan-kawan, semoga kawan-kawan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada hari ini saya akan mereview mengenai CO2 Aquascape DIY. Di depan kita tampak akuarium akrilik yang saya sudah install dengan perlengkapan alat CO2 DIY. Nampak di sebelah kanan ada diffuser keramik dan di sebelah kiri pun ada diffuser keramik. Kita lihat apa perbedaan kedua diffuser ini. Diffuser sebelah kiri, CO2-nya berasal dari tabung gas kaleng. Diffuser sebelah kanan, CO2-nya berasal dari tabung apar 1 kilo. CO2 yang ada dalam gas kaleng ini saya injek dari tabung apar 1 kilo. CO2 yang ada dalam tabung apar 1 kilo terbuat dari sea salt, sitrun, dan baking soda. Saya tidak menerangkan bagaimana cara memasukkan sea salt itu ke dalam tabung apar karena sudah banyak orang yang mengulas cara memasukkan sea salt ke dalam tabung apar di video YouTube. Yang saya akan ulas adalah teknik penggunaan CO2 DIY yang paling irit dan ramah lingkungan. Kita tahu bahwa tahun 2022 ini Indonesia menjadi presidensial G20, di mana negara-negara dari Eropa, dari Amerika, Rusia, Ukraina, dan lain-lain akan mengadakan Kongres G20 di Bali. Salah satu topik utama yang akan dibicarakan pada G20 adalah krisis emisi CO2. Oleh karena itu, saya akan mengulas mengenai CO2 DIY Aquascape. Sejauh ini kita memandang penggunaan CO2 Aquascape DIY adalah hal yang wajar-wajar saja. Kita lihat ya, secara fisik CO2 yang keluar dari diffuser ya akan naik ke atas dan akan keluar ke permukaan. Kita lihat ya, CO2 keluar dari permukaan. Memang kita bisa perhatikan CO2 yang keluar dari permukaan air jumlahnya sedikit bila kita bandingkan dengan CO2 hasil dari limbah industri. Kongres G20 di Bali akan membicarakan bagaimana cara menanggulangi efek rumah kaca yang disebabkan oleh emisi karbon. Oleh karena itu, kita sebagai pencinta aquascape sebaiknya kita mendukung G20 karena emisi karbon dapat menyebabkan perubahan iklim yang dampaknya sangat negatif. Kita bisa lihat banyak di video-video YouTube, berita di media massa, televisi, radio, Instagram, Facebook,
dan lain sebagainya. Karena dampak negatif dari emisi karbon, perubahan iklim, kebakaran hutan, kebanjiran, yang semuanya mengakibatkan terjadinya kerusakan alam. Karena kerusakan alam, kita akan kesulitan untuk berproduksi. Bagaimana memperoleh pangan, yang semuanya menyebabkan kerugian secara materi, spiritual, dan sebagainya. Korban jiwa, kerugian secara materi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai pencinta aquascape, kita perlu memikirkan bagaimana cara untuk menangani emisi karbon. Dari sejauh kita memandang penggunaan CO2, aquascape DIY adalah seperti ini. Caranya adalah menggunakan sea salt, sitrun dan baking soda, atau ragul, ragi dan gula. Kalau habis, kita campur lagi. Demikian berulang-ulang terus. Dan CO2 yang dihasilkan di dalam air keluar dari diffuser, sebagian larut di dalam air yang diperlukan untuk tumbuhan sebagai nutrisi, dan sebagian besar akan lepas ke permukaan air, ya, terbuang sia-sia. Kita akan ungkap bagaimana cara menangani pekerjaan yang sia-sia ini. Di depan sini ada box akrilik yang berfungsi untuk tampungan perangkap CO2. Kita perhatikan, ya. Kalau kita perhatikan dengan jelas, di sini ada permukaan air di dalam box akrilik. Dari awal membuat video, jumlah CO2 yang keluar ditangkap oleh box akrilik sudah sekitar segini. Lumayan volumenya. Kalau kita biarkan terus-menerus berhari-hari, buang sia-sia. Bagaimana cara untuk memanfaatkannya? Kita akan menggunakan teknik sirkulasi CO2. Kita akan manfaatkan aerator ini untuk sirkulasi CO2 DIY. Aerator ini akan menghisap CO2 yang ada di dalam box akrilik ini, keluar melalui batu aerator, terus-menerus berputar. CO2 yang ada dalam box ini akan dikondisikan berkurang. Saya akan membuang CO2 yang ada di dalam box ini. Kita hisap, cukup. Jangan sampai habis karena air akan masuk ke dalam selang penghisap aerator. Kita bisa menginjek CO2 ke dalam box ini dengan menggunakan gas kaleng.
yang sudah diinjek dengan CO2. Ujungnya menggunakan batu aerator. Kita lihat. Ya, kita injek. Ya. Masuk. Ya. Masuk. Kita perhatikan di sini ada CO2 yang sudah masuk ke dalam box. Kita bisa memanfaatkan CO2 yang ada di dalam box ini untuk sirkulasi CO2 DIY yang digunakan untuk nutrisi tumbuh-tumbuhan aquascape. Caranya menggunakan aerator aquascape DIY yang menggunakan daya dari casan HP atau power bank. Kita akan nyalakan aerator ini menggunakan power bank. Kita perhatikan CO2 yang ada di dalam box ini akan dihisap oleh aerator ini. Kemudian aerator ini akan memompa udara CO2 keluar melalui batu aerator yang akan ditangkap oleh box akrilik ini. Ya, coba kita perhatikan. CO2 selalu bersirkulasi. Kita perhatikan lebih dekat. CO2 yang keluar dari batu aerator akan keluar lepas melalui permukaan air dan menghasilkan buih. Buih yang dihasilkan oleh aerator ini sebagian akan terserap oleh air menjadi nutrisi untuk tanaman aquascape. Loh, bagaimana terjadinya di permukaan air menjadi nutrisi aquascape? Jangan khawatir, karena sifat daripada CO2 lebih berat daripada oksigen. Air yang mengandung CO2 akan turun ke bawah, dan air yang mengandung oksigen akan naik ke atas, terus berputar, terus bersirkulasi. CO2 turun, oksigen naik. Kita perhatikan CO2 yang ada di dalam box selalu terperangkap. CO2 yang keluar dari diffuser akan tertangkap oleh box akrilik ini, dan yang di sebelah kiri, CO2 yang keluar dari diffuser lepas dari permukaan air akan hilang di udara. Disinilah terjadi pemborosan CO2. Ya, saudara pilih mana? Pilih irit atau pilih boros? Ya, tentu bagi yang memiliki logika akan memilih solusi hemat. Selain daripada itu, kita sebagai pencinta aquascape juga turut serta dalam prinsip G20 yang menangani masalah emisi karbon. Dengan cara ini, kita sudah banyak membantu pemerintah untuk
menanggulangi krisis emisi karbon. Ya, selain manfaat yang kita peroleh, kita jauh lebih irit, lebih hemat menggunakan uang, tidak usah membeli setiap 2 minggu atau tiap bulan, mengisi tabung dengan mencampur chisot, ragul. Dengan teknik seperti ini, dijamin penggunaan chisot dan ragul akan jauh lebih lama. Saya pernah riset kalkulasi, kira-kira mungkin 4 kali lebih lama. Ada yang menggunakan teknik agar-agar mencampur sitrun dan baking soda bisa tahan 4 bulan. Menggunakan teknik sirkulasi CO2 bisa 4 kali lebih panjang. 4 bulan kali 4, 6 bulan, 16 bulan lamanya lebih panjang. Jadi, kawan-kawan, kita sudah tahu bagaimana cara menggunakan sirkulasi CO2 menggunakan batu aerator. Lalu bagaimana nasib dengan diffuser ini? Jujur kata, saya melihat ngebul CO2 yang keluar dari diffuser itu merupakan sensasi pemandangan yang sangat indah. Jadi kalau kita mau membuang atau mengganti gas yang di dalam box penangkap CO2 ini, kita bisa injek dengan diffuser. Ya, jadi kita bisa memandang. Selain irit biaya, penggunaan sirkulasi CO2 menggunakan aerator juga efisiensi terhadap waktu. Kita tidak usah buang waktu untuk mencampur chisot atau ragul. Ya, kalau ada uang tidak jadi masalah. Tetapi kalau lupa tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu. Ya, demikian kawan-kawan. Semoga penggunaan sirkulasi CO2 untuk CO2 Aquascape DIY bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kawan-kawan dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Selamat mencoba.